Del Piero seringkali disebut dapat bertahan lama di Juventus karena kesetiaannya. Tetapi sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena yang sebenarnya Del Piero mampu bermain di Juventus sampai 19 musim adalah murni karena kualitasnya. Dan inilah kisah sang legenda Turin bernomor 10 yang harus selalu dikenang. Football Universe. Jika ada pemain yang layak dibuatkan patung di depan Allianz Stadium, markas klub Juventus, salah satunya adalah Alessandro Del Piero. Fans Serie A era 90-an akhir sampai 2000-an awal pasti sangat mengenal maestro yang satu ini. Karyanya bersama seragam putih hitam sangat melegenda. Dan bahkan namanya juga banyak digunakan oleh para orang tua di seluruh dunia untuk menamakan nama anak mereka, termasuk di Indonesia. Lahir di Conegliano Veneto, Italia pada 9 November 1974, Alessandro Del Piero adalah anak pedesaan. Ayahnya adalah seorang tukang listrik dan ibunya bekerja di rumah, merawat Del Piero dan 2 orang saudaranya. Sejak kecil, Del Piero sangat suka sekali bermain sepak bola di halaman belakang rumahnya bersama 2 sahabat dekatnya yang bernama Nelson dan Pier Paolo. Ketiga sahabat ini bercita-cita menjadi pemain hebat di masa depan yang dapat mengharumkan nama Italia. Ketiga sahabat tersebut memiliki seorang tokoh panutan, yaitu kakaknya Alessandro Del Piero yang bernama Stefano. Waktu itu Stefano telah bermain di klub Sampdoria dan memiliki karir yang cukup baik. Akan tetapi, semua pencapaian Stefano harus pupus dikarenakan cedera yang dialaminya. Dan di kemudian hari, Stefano akhirnya menjadi agen dari Alessandro Del Piero. Pada usianya yang ke-7 tahun, akhirnya Del Piero bergabung dengan klub lokal di kotanya yang bernama San Vendemiano. Di klub ini Del Piero bermain sebagai seorang penjaga gawang karena orang tuanya tak mau dia cedera seperti kakaknya. Penjaga gawang dirasa posisi paling aman karena tak terlalu sering bersentuhan dengan pemain-pemain lawan. Tetapi bakat Del Piero bukanlah sebagai seorang kiper, melainkan sebagai seorang striker. Dia pun memohon kepada kakaknya untuk meyakinkan ibunya agar dia dapat bermain di posisi striker. Sang kakak kemudian berhasil meyakinkan ibunya dan menjamin bahwa Del Piero tak akan mengalami cedera serius seperti yang dialaminya. Sang ibu kemudian mengizinkan dan disinilah awal mula Del Piero menunjukkan kelebihannya. Pada usianya yang ke-13 tahun, sang striker muda terpantau scouting dari klub Serie B yaitu Padova. Dia pun bergabung dengan klub tersebut dan memperkuat tim muda mereka. Seiring berjalannya waktu, Del Piero terus menunjukkan kualitas yang sangat baik. Sehingga pada tahun 1991, dia pun akhirnya berhasil menembus tim senior Padova. Musim perdananya 1991-1992, Del Piero diberikan kesempatan tampil sebanyak 4 kali. Kemudian di musim keduanya 1992-1993, dia pun diberi kesempatan bermain 10 kali, serta mampu mempersembahkan 1 gol. Meski minim gol yang diciptakan, tetapi seorang legenda Juventus yang bernama Gian Piero Boniperti kemudian mulai mencium aroma bintang pada pemain muda ini. Dia pun meyakinkan manajemen Juventus untuk merekrut Del Piero pada awal musim 1993-1994 dengan harga 5 juta lire. Banyak fans yang bertanya-tanya waktu itu, mengapa seorang pemain muda yang belum terbukti kehebatannya mau didatangkan Juventus dengan harga yang mahal. Pelatih tim utama Juventus, Giovanni Trapattoni, juga ragu dengan kemampuan Del Piero, sehingga dia pun hanya ditempatkan bermain bersama tim muda Juventus atau yang sering disebut Primavera. Tetapi Del Piero tak berkecil hati, dia pun terus berusaha maksimal di tim Primavera Juventus, sehingga mereka mampu memenangkan Torneo di Viaggio tahun 1994 dan U20 Championship tahun 1994 juga. Peningkatan performa yang ditunjukkan Del Piero membuatnya kemudian beberapa kali dicoba di tim utama oleh Trapattoni. Penampilan gemilang kemudian ditunjukkannya saat Juventus berlaga kontra Parma, di mana Del Piero mampu melesatkan hat-trick yang luar biasa.
Trapattoni kemudian mulai mempercayainya dan memberikan 14 kali kesempatan di musim ini. Del Piero meresponnya dengan penampilan yang sangat baik dan 5 buah gol. Dia pun menjadi bagian dari skuad senior Juventus yang finish di peringkat kedua pada musim tersebut. Di musim selanjutnya 1994-1995, manajemen Juventus mengalami pembaharuan di mana mereka pun mendatangkan seorang pelatih baru yang bernama Marcello Lippi. Akan tetapi pelatih baru ini masih juga mencadangkan Del Piero karena di barisan penyerang Juventus masih ada Roberto Baggio, Gianluca Vialli, dan Fabrizio Ravanelli. Tetapi nasib baik kemudian berpihak kepada Del Piero. Pada bulan November, Roberto Baggio mengalami cedera dan Del Piero mengisi tempat tersebut. Kesempatan ini tentunya tak disia-siakan Del Piero. 11 gol menjadi pembuktian ketajamannya di musim tersebut. Dia pun menjadi pemain kunci bersama Ravanelli dan Vialli yang saling bahu-membahu mengantarkan Juventus memenangkan gelar Scudetto setelah 9 tahun tak pernah meraihnya. Tak hanya itu, Del Piero juga membawa Juventus musim ini meraih Coppa Italia setelah mereka mengalahkan Parma di babak final. Tetapi di ajang UEFA Cup 1995, sayangnya Del Piero dan kawan-kawan gagal di final setelah Parma melakukan balas dendam. Penampilan Del Piero musim ini mendapat pujian dari fans Juventus dan beberapa pemain legendaris Italia. Oleh Presiden Juventus, Gianni Agnelli, Del Piero diberikan julukan Pinturicchio. Hal ini dikarenakan dia mampu bermain sama bagusnya dengan bintang utama mereka yang lagi cedera, yaitu Roberto Baggio. Di musim ini juga Del Piero masuk nominasi Ballon d'Or atas penampilannya dan mendapatkan peringkat keempat. Di musim 1995-1996, Del Piero kembali mendapatkan kesempatan emas setelah dirinya dimasukkan Lippi ke starter Juventus. Lippi tidak memilih Roberto Baggio karena usianya yang sudah tua dan gajinya yang terlampau besar. Alhasil, Roberto Baggio kemudian memilih hengkang ke AC Milan dan posisi Baggio ini permanen kini digantikan oleh Del Piero. Nomor kebanggaan Baggio yaitu 10 juga berpindah menjadi milik Del Piero dan inilah awal Del Piero menciptakan momen bersejarah bagi Juventus. Di musim ini Del Piero tampil 43 kali untuk Juventus serta mampu mencetak 13 gol. Sayangnya dia tidak mampu membawa Juve mempertahankan Scudetto yang lepas ke tangan AC Milan. Tetapi Del Piero berhasil mendapatkan 2 trofi bergengsi, yaitu Supercoppa Italiana setelah mengalahkan Parma dan yang paling prestisius adalah memenangkan Piala Champions Eropa untuk Juventus. Di Piala Champions ini Del Piero bahkan mencetak 6 gol dan menjadi top skor kedua. Memasuki musim 1996-1997, Del Piero semakin menjadi-jadi. Penampilannya meningkat drastis dan Juventus pun dibawanya berjaya di awal musim dengan memenangkan UEFA Super Cup dan Intercontinental Cup 1996. Di kedua turnamen tersebut, Del Piero mencetak gol di final dan menjadi man of the match. Dia pun menampilkan permainan yang sangat baik di Serie A dengan mencetak 8 gol, serta mengantarkan Nyonya Tua memenangkan Scudetto kembali. Peran vital Del Piero kemudian berlanjut di Piala Champions, di mana Juventus diantarkannya kembali ke final. Dia pun sempat mencetak gol indah backheel di babak puncak, tetapi sayang Juventus harus kalah dari Dortmund malam itu. Pada musim 1997-1998, Del Piero kedatangan 2 orang yang kemudian akan sangat berpengaruh bagi performanya. Mereka adalah Zinedine Zidane dan Filippo Inzaghi. Seperti diketahui, Zidane adalah seorang jenderal lapangan tengah yang brilian, sementara Inzaghi adalah seorang striker yang sangat lincah pergerakannya. Kedua orang ini kemudian menghadirkan musim yang indah bagi Del Piero. Sebanyak 32 gol dicetak Del Piero berkat kerjasama gemilangnya dengan 2 pemain baru itu. Di Serie A, Del Piero menjadi top skor dengan 21 golnya dan kembali mengantarkan Juventus meraih Scudetto. Sementara itu di Piala Champions Eropa, Del Piero kembali mengantarkan Juventus masuk babak final dengan 10 golnya. Sayangnya di babak final Juventus gagal lagi setelah dikalahkan Real Madrid. Dengan total 32 gol yang tercipta dari kakinya, Del Piero kemudian dianugerahi penghargaan Serie A Footballer of the Year musim ini.
Oleh fans Juventus, Del Piero kemudian diberi julukan baru, yaitu Il Fenomeno Vero atau The Real Phenomenal. Julukan ini menegaskan bahwa Del Piero lebih besar dari Ronaldo Fenomenal, yang adalah bintang Inter Milan, sang musuh bebuyutan Juventus. Hal ini tak berlebihan, karena ternyata Del Piero memiliki beberapa skill khusus yang membuatnya menjadi pemain spesial. Skill-skill tersebut diantaranya kemampuan dribbling yang luar biasa. Del Piero mampu melewati beberapa pemain lawan dengan sangat mudah dan membuat pertahanan lawan kewalahan. Selain itu, dia juga dikenal sebagai salah satu eksekutor tendangan bebas terbaik di dunia waktu itu. Tendangan bebasnya seringkali berujung gol yang spektakuler dan sangat memukau. Del Piero juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol dari tendangan jarak jauh dengan tendangan yang sangat keras dan akurat. Banyak gol ikoniknya yang datang dari tendangan jarak jauh yang sangat mematikan. Serta yang paling istimewa adalah Del Piero merupakan seorang finisher yang sangat klinis. Dia memiliki kemampuan untuk mencetak gol dalam berbagai situasi, baik dengan kaki maupun kepalanya, dan memiliki naluri gol yang sangat tajam. Selain skill tersebut, Del Piero memiliki visi permainan yang sangat baik, mampu melihat peluang dan memberikan assist yang presisi kepada rekan setimnya. Kreativitasnya di lapangan membuatnya menjadi playmaker yang sangat berharga. Del Piero juga dikenal karena ketahanan fisik dan mentalnya. Dia seringkali tampil luar biasa dalam pertandingan-pertandingan penting dan memiliki determinasi yang membuat perubahan. Sayangnya saat Del Piero sedang on fire dan membawa kemenangan demi kemenangan bagi Juventus di musim 1998-1999, dia mengalami cedera serius. Hal ini membuatnya hanya mampu tampil 8 pertandingan untuk Juventus dan hanya dapat membuat 2 gol. Tanpa kehadiran Del Piero, Juventus hanya mampu finish di peringkat ke-6 Serie A dan juga kalah di semifinal Liga Champions. Hal ini menyebabkan manajer Marcelo Lippi mengundurkan diri dan dia pun digantikan oleh Carlo Ancelotti. Manajer baru ini kemudian mencoba memotivasi Del Piero lagi untuk mengembalikan performanya, tetapi Del Piero belum mampu kembali. Selama 2 musim, dia pun gagal mengangkat prestasi Juventus dan hanya mampu mencetak gol dari eksekusi bola-bola mati. Hubungan antara Del Piero dengan Inzaghi juga retak dan berakibat pada hengkangnya Inzaghi ke rival Juventus, yaitu AC Milan. Pada awal musim 2001-2002, Del Piero berjanji untuk kembali tampil baik di Juventus. Dia pun merasa cederanya sudah pulih benar dan dapat bermain seperti dahulu lagi. Di musim ini, manajer Marcelo Lippi kembali dipercaya untuk melatih Juventus dan dia pun mendatangkan 2 pemain kunci yang membantu Del Piero kembali ke performa terbaiknya. Mereka adalah David Trezeguet dan Pavel Nedved. Del Piero langsung menunjukkan chemistry yang sangat baik dengan David Trezeguet di lini depan. Gol demi gol mereka ciptakan untuk membawa Juventus bersaing ketat dengan Inter Milan dan AS Roma di musim ini. Alhasil, Juventus meraih Scudetto dengan hanya berselisih 1 poin dari rivalnya. Del Piero dan Trezeguet juga menjadi top skor di musim ini. Di musim 2002-2003, Del Piero tampil semakin memukau dengan berhasil mencetak 23 gol untuk Juventus. Tim Nyonya Tua juga dibawanya mempertahankan gelar Scudetto mereka. Del Piero menjadi salah satu pemain Italia yang mampu mencetak 100 gol di Serie A, dan dia pun membawa Juventus menjuarai Supercoppa Italiana dengan mengalahkan Parma. Sayangnya di Piala Champions mereka gagal di babak final setelah kalah penalti dari musuh bebuyutan AC Milan. Di musim 2003-2004, Del Piero dan Juventus tampil masih sangat baik. Sayangnya mereka gagal mempertahankan Scudetto dan tersingkir di babak 16 besar Piala Champions. Hal ini membuat Marcelo Lippi sekali lagi mengundurkan diri. Memasuki musim 2004-2005, Juventus kini dipimpin oleh pelatih baru, yaitu Fabio Capello. Sayangnya pelatih baru ini jarang memainkan Del Piero karena menurutnya kemampuan fisik Del Piero telah menurun dan dia pun digantikan oleh pemain muda yang bernama Zlatan Ibrahimovic. Meskipun demikian, Del Piero masih sanggup mencetak 14 gol dan membawa Juventus meraih Scudetto. Lalu di musim selanjutnya, 2005-2006,
Del Piero masih juga jarang diberikan kesempatan bermain, sehingga hubungannya dengan Capello semakin memburuk. Tetapi meskipun demikian, Del Piero tetap dapat membuat 20 gol, dan Juventus pun tetap dapat mempertahankan gelar Scudetto mereka. Akan tetapi kemudian masalah besar datang menghampiri. Juventus terkena kasus Calciopoli, dan mereka pun harus turun kasta ke Serie B dan merelakan Scudetto dicopot. Di momen ini banyak pemain Juventus yang memilih hengkang ke klub lain demi tetap bermain di Serie A. Tetapi Del Piero memilih menetap di Juventus, meskipun beberapa klub besar menawarkan gaji yang luar biasa baginya. Del Piero kemudian mengarungi Serie B di musim 2006-2007 bersama Juventus. Dia tampil di 37 pertandingan dan mampu membuat 23 gol. Juventus di bawahnya juara dan dapat kembali ke Serie A untuk musim selanjutnya. Sekembalinya Juventus di Serie A pada musim 2007-2008, Del Piero tampil semakin perkasa. Di bawah asuhan pelatih Claudio Ranieri, Del Piero mampu membuat 21 gol di Serie A dan sekaligus meraih gelar top skor. Juventus di bawahnya mencapai peringkat 3 di Serie A dan sekaligus masuk Piala Champions di musim selanjutnya. Pada musim 2008-2009, Del Piero terus menunjukkan performa fantastis di usianya yang sudah tidak muda lagi. Salah satunya adalah ketika Juventus bertandang ke Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid. Waktu itu Del Piero mampu mencetak 2 gol indah ke gawang Madrid dan membuat Juventus menang. Pelatih Madrid serta penonton di stadion malam itu memberikan aplaus sambil berdiri untuk Del Piero karena mereka takjub akan penampilannya. Pada 3 musim terakhirnya di Juventus, Del Piero terus menunjukkan kualitasnya. Dia pun selalu tampil sangat totalitas di setiap kesempatan yang diberikan. Pada 20 Mei 2012, Del Piero kemudian memainkan pertandingan terakhirnya untuk Juventus. Selama berseragam Juventus, Del Piero tampil sebanyak 705 kali, serta mampu mencetak 290 gol dan 134 assist di semua kompetisi. Air mata fans Juve tak tertahan ketika Del Piero melakukan salam perpisahan dengan senyuman khasnya. Pihak klub kemudian berencana memensiunkan nomor 10 yang dipakai Del Piero. Tetapi sang legenda menolaknya dan ingin ada pemain-pemain baru yang menggunakan nomor tersebut. Setelah 19 tahun di Juventus, Del Piero kemudian bermain di Liga Australia bersama Sydney FC dan Liga India bersama Delhi Dynamos sebelum memutuskan pensiun di tahun 2014. Kegemilangan Del Piero di Juventus ternyata juga ditunjukkannya ketika menggunakan baju biru Azzurri. Bersama timnas Italia, Del Piero mampu tampil sebanyak 91 kali dan mampu mencetak 27 gol. Sejak tahun 1995, Del Piero telah dipanggil ke timnas Italia, tetapi salah satu penampilan terbaiknya ditunjukkan ketika mengantarkan Italia menjuarai Piala Dunia pada tahun 2006. Waktu itu Del Piero dimasukkan sebagai super sub kala Italia menjamu Jerman di babak semifinal. Italia membutuhkan gol kemenangan untuk melangkah ke final. Del Piero yang mendapatkan bola terobosan dari Gilardino berlari menusuk dari sektor kiri dan sebuah bola pressing akurat dia tempatkan ke tiang jauh yang tak mampu dijangkau kiper Jerman, Jens Lehmann. Gol ini membawa Italia masuk final dan memenangkan trofi Piala Dunia keempat mereka setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti. Hampir semua trofi bergengsi telah diraih Del Piero selama karirnya sebagai pemain sepak bola. Hal ini menunjukkan bahwa Del Piero adalah salah satu pemain legendaris dengan kualitas di atas rata-rata. Kesetiaannya bersama Juventus serta totalitasnya bersama timnas Italia membuat nama Del Piero akan selalu dikenang sepanjang zaman oleh fans sepak bola di seluruh dunia.